Assalamualaikum Bu Kaya, selamat siang Bu. Waalaikumsalam Bu Niti, selamat siang juga Bu. Oke. Bu Kaya, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Baik Bu Niti, apa yang mau Ibu ceritakan siang ini? Begini Bu Kaya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas dan mengumpulkannya hanya sekitar separuh Bu. Oke, jadi menurut Bu Niti sendiri, apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita siang ini Bu? Eh, saya mengharapkan dalam obrolan ini nantinya dapat berpengaruh terhadap pembelajaran saya Bu di kelas, yang nantinya dapat meningkatkan antusiasme murid-murid yang saya ajar agar mereka lebih semangat dalam belajarnya Bu. Oke Bu, nah sekarang menurut Bu Niti sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias nih dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang selanjutnya, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya dalam berpendapat atau kurang aktif berbicara pada pembelajaran saya. Seperti itu Bu Kaya kira-kira. Oh, begitu ya Bu Niti. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam kegiatan pelajaran Bu? Menurut saya ya Bu Kaya, murid-murid pasti menginginkanlah pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan, sehingga mereka akan lebih semangat dalam belajar. Oh, gitu nggih. Wah, saya sependapat dengan Bu Niti. Lalu, menurut pendapat Bu Niti sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan merasa tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran, Bu? Menurut saya gini Bu, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Sesuai dengan petuah KHD Bu, murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya juga ice breaking atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu. Oke, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Niti sendiri, apakah penyebabnya sehingga anak-anak ini kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan ya Bu, kemungkinan itu karena tugas saya terlalu banyak Bu, dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Kemudian tugas saya yang monoton, mungkin kurang menginspirasi ya Bu. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, Bu Niti itu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas saat waktu kegiatan pembelajaran? Ya jujur ya Bu, saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh gitu ya. Mungkin ada nggak Bu sumber belajar lain selain buku teks? Kalau sumber belajar lain selain buku teks, saya pikir banyak juga ya Bu. Misalnya sumber belajar seperti video dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren-trennya itu loh Bu, seperti TikTok maupun Instagram. Gitu ya Bu. Nah, apa yang Bu Niti sampaikan tadi itu betul sekali Bu, dan saya yakin sekali Bu, bila Bu Niti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid antusias kembali. Dan apa rencana Bu Niti untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, insya Allah saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, misalnya seperti video YouTube dan juga TikTok. Kan anak-anak sekarang itu lebih senang ya Bu menggunakan pembelajaran seperti TikTok.
Kemudian yang selanjutnya saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau anak yang sudah bisa IT bisa membuat laporannya dengan cara melaporkan menggunakan alat digital. Oke Bu, bagus sekali rencananya Bu Niti. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin Bu Payah, amin. Terima kasih atas doanya. Amin. Nah sekarang apa komitmen Bu Niti terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sehingga pembelajaran lebih bisa ditangkap untuk murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Niti. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua harapan, tujuannya belajar berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Kaya atas doa-doanya, atas waktunya untuk percakapan kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bu. Selamat siang Bu Kaya. Sama-sama Bu. Selamat siang juga. Selamat siang Bu Praniti. Selamat siang Bu Kaya. Apakah Ibu punya waktu luang untuk siang hari ini Bu? Bisa Bu Kaya, bisa. Sepertinya Bu Kaya agak murung ini, tidak bersemangat seperti biasanya, padahal yang seperti biasanya Bu Kaya itu wajahnya berseri-seri, semangat. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu siang hari ini. Tidak apa-apa Bu Kaya. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Kaya, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu, kira-kira apa yang menjadi permasalahan Bu Kaya? Begini Bu Niti, banyak siswa itu di kelas saya yang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Padahal saya itu sudah mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya Bu. Masih saja tetap tidak aktif Bu. Jadi permasalahannya seperti itu ya Bu Kaya? Oke, karena ini percakapan singkat ya Bu, apa yang ingin Bu Kaya dapat di akhir dari percakapan yang singkat ini? Saya ingin saat mengajar di kelas saya itu ingin siswa saya itu aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Jadi Bu Kaya menginginkan siswa-siswa yang Bu Kaya ajar nanti aktif begitu ya Bu? Iya, Bu. Iya. Oke Bu Kaya, menurut Bu Kaya siswa yang aktif itu siswa yang seperti apa ya? Menurut saya, siswa yang aktif itu adalah siswa yang aktif dalam kegiatan visual, seperti siswa yang memperhatikan penjelasan guru, mengamati demonstrasi yang dilakukan temannya. Kemudian untuk kegiatan lisan itu seperti siswa yang aktif berdiskusi, bertanya, kemudian menanggapi. Mungkin seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Kaya berharap siswa aktif itu siswa yang memperhatikan penjelasan guru dan aktif bertanya serta menanggapi. Nah, kira-kira kalau saya buat level ya Bu Kaya,
Mungkin level dari 1 sampai 10, misalkan untuk level 1 itu tidak ideal dan yang level 10 itu paling ideal. Kira-kira antara level 1 sampai 10 itu ada di level berapa keaktifan siswa Bukaya? Menurut saya baru di level 5 Bu untuk kategori keaktifan siswa yang saya tadi sebutkan Bu. Baru level 5 ya Bu ya, oke. Kira-kira targetnya Bukaya itu tentang keaktifan siswanya inginnya di level yang berapa? Kalau saya itu menginginkan keaktifan murid saya itu berada di level 8 Bu. Oh, di level 8 ya Bu. Berarti di level 8 itu sudah termasuk baik nggih menurut Bukaya nggih? Iya Bu, di level 8 itu sudah baik menurut saya. Baik Bukaya. Apa yang sudah Bukaya lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelasnya agar yang tadinya muridnya berada kira-kira di level 5 dapat naik ke level 8? Bukaya sudah melakukan apa saja? Saya sudah mencoba menganalisis kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya dengan membuat materi pembelajaran yang disesuaikan gaya belajar siswa saya, dan saya juga sudah membuat materi yang kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Berarti Ibu sudah menganalisis kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya dan materi secara kontekstual. Kira-kira dari dua cara itu yang paling efektif menurut Bukaya yang mana? Apa ya, mungkin yang paling efektif itu yang menganalisis gaya belajarnya, karena mereka lebih tertarik belajar sesuai gaya belajarnya. Misalkan siswa tertarik pada belajar lewat video, suka belajar melalui peta konsep, dan ada siswa juga suka belajar melalui praktikum. Hal ini membuat mereka itu dapat aktif dalam pembelajaran, Bu. Jadi yang paling efektif menurut Bukaya adalah membuat materi yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa ya Bu. Nah, kira-kira selain melakukan hal tersebut, Bukaya sudah berinovasi apa lagi nih untuk melakukan strategi-strategi agar siswa dapat aktif dalam pembelajaran yang nantinya akan dilakukan Bukaya? Hmm, saya harus mengetahui kebutuhan murid sesuai kemampuan awal ya Bu ya, agar saya itu dapat mengetahui, mengenali kemampuan awalnya dan apa yang dibutuhkan siswa saya Bu. Sehingga saya pun dapat mengelompokkan siswa dan membuat materi ajar sesuai dengan kemampuan awalnya dan gaya belajarnya Bu. Oh, berarti Bukaya ingin menganalisis kemampuan awal siswanya terlebih dahulu ya. Iya Bu. Terus kira-kira masih ada lagi yang ingin Bukaya lakukan? Saya ingin apa ya, mengintegrasikan mungkin permainan atau game ke dalam pembelajaran Bu, sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan kebutuhan zaman saat ini. Oh iya Bu, Bukaya ingin mengintegrasikan game ke dalam pembelajaran ya Bu. Kira-kira kapan itu Bu, rencananya yang ingin melakukan integrasi game itu? Kemungkinan minggu depan Bu, pas jadwal saya mengajar di kelas. Lalu bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa saya itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, Bu. Kalau menganalisis kemampuan awal murid dan mengintegrasikan game dalam pembelajaran, kira-kira Bukaya butuh bantuan atau tidak dari rekan sejawat? Iya, Bu, tentu saja saya akan berkolaborasi dengan teman guru yang lain. Jadi dengan bantuan dari teman sejawat, dari guru-guru satu sekolah, itu saya akan terbantukan mengenai kemampuan awal siswa tersebut dan membuat pembelajaran yang dapat diintegrasikan dengan game.
Oke Bu Kayah, jadi Bu Kayah ingin berkolaborasi dengan guru lain ya Bu ya. Bagus sekali rencananya Bu Kayah. Dari pertemuan kita hari ini, kira-kira Bu Kayah mendapatkan apa ya? Dari percakapan ini saya dapat menarik benang merahnya, yakni bagaimana saya itu dapat meningkatkan keaktifan siswa saya di pembelajaran kelas saya. Salah satunya yaitu dengan mengetahui gaya belajar mereka, membuat materi secara kontekstual, kemudian mengetahui kemampuan awal murid saya supaya saya itu lebih memahami mereka dan mengintegrasikan game ke dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke Bu Kayah, sekarang bagaimana ini dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan ibu lagi ya, jika ada hal yang perlu didiskusikan kembali. Baik Bu Kayah, nanti kita ngobrol kembali ya Bu mengenai perkembangan siswa Bu Kayah setelah melakukan strategi tersebut. Dan saya ingin mengetahui perkembangannya Bu. Tadi Bu Kayah merencanakan untuk minggu depan ya. Saya tunggu Bu. Oke, siap Perkembangannya Bu. seperti apa. Ya. Siap Bu, doakan ya Bu, semoga lancar. Oke, semoga Bu Kayah sukses untuk melakukan terkait dengan apa tadi yang telah direncanakan. Terima kasih ya Bu atas waktunya siang ini. Maaf jika mengganggu Bu. Iya Bu Kayah, sama-sama, tidak terganggu sama sekali Bu. Ya, makasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Kayah.